Oke, nanti kita akan cari tempatnya juga. Kemudian siapa lagi yang belum saya sapa di sini? Ada Ibu Iin Widantari. Ibu Iin. Apa kabar Bu Selamat siang, Iin? Pak. Iya. Bu Iin dari Denpasar, Bali. Dari Denpasar, Bali. Luar biasa Iya. ya. Dari grupnya Bu Eka ya. Nah, salam kenal Bu. Kemudian ada Pak Gus Dani. Ya. Apa kabar Pak Gus? Oke, kita lewat lagi. Kita sapa lagi Pak Fazri dari Bogor. Pak Fazri, apa kabar Pak Fazri? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Dari Bogor ya Pak ya? Ya ya. Tapi fotonya di danau Pak. Oh itu waktu ada di daerah Pak. Oh lagi di daerah, iya. Saya belum nemu danau yang seindah itu tuh di Bogor. Itu di Papua Pak itu. Oh di Papua, wah luar biasa. Bapak asli Papua, apa pernah dinas di Papua? Ya ada waktu itu sempat ke Papua aja sih. Waduh, semingguan lah. Luar biasa. Oke Pak, selamat bergabung, selamat mengikuti acara ini. Ada saya sapa kembali Pak Yus Hatomi. Iya Pak. Ya, Yus Hatomi, apa kabar Pak? Dari mana Pak? Kami dari Purwakarta Pak, Jawa Barat. Purwakarta, Jawa Barat. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman ya, selamat bergabung di acara kita, acara rutin yang kita adakan webinar ya, di mana acara ini adalah sebuah presentasi, sebuah sharing yang akan saya sampaikan nanti bersama Bu Novi, yang mana pada saat kondisi pandemi saat ini, seperti hashtag saya mungkin yang telah melihat status WA saya, bahwa kondisi pandemi ini telah menyadarkan kita akan pentingnya dua hal. Yang pertama, ternyata kita sangat-sangat penting punya dana cadangan. Ya, kalau nggak punya cadangan, tahu-tahu pandemi berlangsung dan cukup lama, yang cukup menguras tabungan kita, cukup menguras aset kita banyak sekali di luaran sana. Kita lihat di status WA yang tadinya artis, yang tadinya pramugari, teman saya yang tadinya istri seorang pengusaha, tapi dia sekarang jualan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini yang terjadi di pandemi. Ya, satu pertama kita perlu dana darurat, ya, perlu dana darurat. Yang kedua apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah second income, adalah income kedua. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan satu income saja. Ternyata banyak sekali dari teman-teman kita di luaran sana, ya termasuk kita semua lah ya. Tiba-tiba begitu kondisi pandemi punya satu income, nah itu sangat bahaya sekali gitu kan, income-nya tidak jalan. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena mengingat waktu juga sudah jam 13.19, ya takutnya ibu-ibu ada yang mau persiapan buka puasa ya, mau masak, maka kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara ini dan saya izin untuk tampilkan slide Bapak Ibu, dan saya mohon izin juga untuk Bapak Ibu supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, saya izin untuk saya unmute untuk sementara Bapak Ibu ya. Oke, saya izin untuk saya mute sementara untuk Bapak Ibu supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita kasih judul di sini Ciputa Entrepreneur Club Bisnis Kreatif Solusi di Kala Pandemi ya. Bagaimana pada saat pandemi ini kita harus tetap eksis. Kenapa? Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan ya. Kita dengar-dengar juga ada virus varian dengan yang baru ya, kayak kuliner aja nih. Tapi kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berjuang untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk agama kita tentunya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita telah mengalami beberapa perubahan ya dari
pertama kali manusia ada di dunia ini, ya Bapak Ibu tahu bahwa kita mencari nafkah dengan cara bercocok tanam ataupun berburu ataupun nelayan. Nah, ini kita namakan adalah era agraris. Di mana di era agraris ini ada 3 golongan, ada yang miskin, ada yang menengah, dan ada yang kaya. Nah, di daerah agraris ini, yang miskin biasanya petani, yang kaya adalah tuan tanah. Maka di daerah agraris ini sulit sekali atau boleh dikatakan mustahil seorang petani bisa menjadi kaya raya atau seorang petani menjadi tuan tanah. Itu sangat-sangat sulit sekali. Hanya ada satu cara, yaitu petani dengan cara petaninya menikah dengan tuan tanah. Nah, itu cuma satu cara pada saat itu. Kemudian era berubah, zaman berubah, kemudian kita masuk di era yang namanya era industri. Era industri ini dimulai pada saat ketemukannya pada saat pertama kali adalah mesin uap. Nah, setelah adanya mesin uap, maka kita masuk di era industri di mana mulai dibangun-bangun pabrik-pabrik, kemudian dibangun-bangun perusahaan-perusahaan. Di era ini ada 3 golongan, ada yang miskin, menengah, dan kaya. Tapi ada kabar baik di era industri bahwa yang miskin tadi bisa mengubah kehidupannya menjadi kaya raya dengan cara apa? Dengan cara sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, kemudian dia bekerja dari staf, kemudian naik posisi, naik jabatan, naik gaji, akhirnya mereka menjadi kaya raya. Tetapi itu memerlukan proses yang sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Nah, manusia mengalami perubahan dan iklim pun berubah. Kita masuk di era yang namanya yaitu adalah era informasi. Di mana di era informasi ini telah masuk beberapa sarana prasarana informasi seperti televisi, radio, surat kabar, bahkan sekarang smartphone, Bapak Ibu, di mana dengan informasi yang cepat kita terima, kita bisa mengupdate, maka perkembangan bisnis kita akan lebih cepat, kita pangkas. Makanya di era informasi ini, untuk orang sukses tidak memerlukan waktu yang panjang, tapi bagaimana caranya dia bisa mengupdate informasi dan menerima informasi serta merespon informasi dengan cepat, maka dia akan bisa sukses dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang panjang seperti di era industri. Ya, contohnya Bapak Ibu, kita lihat banyak sekali orang-orang yang biasa-biasa saja sekarang menjadi YouTuber. Dan mereka punya penghasilan yang sangat-sangat luar biasa, bahkan mengalahkan karyawan yang kerjanya puluhan tahun. Kemudian kita lihat lagi para pelaku-pelaku pemain pedagang-pedagang online. Nah, itu kita lihat juga mereka bisa sukses dengan cepat tanpa harus punya toko yang besar. Ya, tanpa harus punya toko yang besar, mereka hanya jadi dropshipper, mereka juga menjadi sukses dan kaya raya. Kita lihat lagi ada Indonesian Idol, ya. Ada Dangdut Academy dari penyanyi jalanan bisa sukses menjadi penyanyi yang profesional. Bahkan di era informasi ini artis-artis yang lupa sama judulnya bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, dibanding dengan era yang dahulu, mungkin kita kenal Ebit GAD, kemudian banyak artis-artis yang lain, itu mereka harus benar-benar punya skill yang bagus untuk menjadi seorang artis. Tetapi zaman sekarang, untuk menjadi seorang artis cukup ikut audisi, mereka mengupdate informasi dengan cepat dan merespon informasi dengan cepat, mereka akan cepat sukses. Nah, itu adalah keuntungan kita berada di era informasi. Jadi siapa yang bisa sukses di era informasi ini? Yaitu orang-orang yang mau menerima informasi dan mengupdate informasinya, serta merespon informasi. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah informasi yang sangat-sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa merespon informasinya dan kita juga bisa melakukannya sehingga kita juga bisa sukses bersama-sama. Kenapa? Karena kita masuk di era yang namanya era konseptual. Di mana era konseptual ini apabila digabungkan dengan era informasi yang tadi, ini akan menjadi sebuah konsep yang sangat luar biasa sehingga kita bisa sukses secara bersama-sama. Bedanya apa dengan era informasi? Di era informasi kita bisa sukses dengan sendiri. Contoh YouTuber sendiri, ya, para artis-artis sendiri. Nah, dengan era konseptual ini kita bukan hanya bisa cepat sukses, tapi kita bisa sukses secara berjamaah. Apa contohnya? Nah, ini kita lihat. Ya, ini adalah perbandingan bisnis di zaman all. Ya, kita tahu ini adalah perusahaan transportasi. Nah,
Ini saya gambarkan lagi adalah perusahaan transportasi juga, tetapi ini adalah bisnis yang zaman sekarang, ya. Tentunya dari modal ataupun dari waktu, perusahaan Grab, ya, perusahaan transportasi yang ini lebih dahulu boleh dibilang tidak perlu waktu yang panjang, tidak perlu modal yang besar, tidak perlu unit yang banyak, mereka bisa sukses dan mengalahkan perusahaan yang sebelumnya. Nah, ini adalah era yang kita sebut dengan era konseptual. Di mana di era konseptual ini, mohon maaf saya akan mute lagi karena ada yang masih nyala ya speakernya. Oke. Di mana di era konseptual ini tidak memerlukan lagi waktu yang panjang, tidak memerlukan lagi modal yang besar. Siapa yang bisa mengupdate informasi dan membuat konsep ini menjadi besar dan utuh, sehingga bisa sukses dan bahkan bertahan pada saat kondisi pandemi. Bapak Ibu coba lihat di luaran sana, banyak pelaku-pelaku kuliner ya, pelaku-pelaku kuliner ya, pelaku-pelaku pedagang-pedagang yang menjalankan online yang bergabung di sebuah komunitas, baik itu Grab, kemudian Lazada, kemudian Shopee, kemudian Gojek, mereka masih tetap bisa eksis. Minimalnya mereka bisa bertahan. Nah, maka dari itu perlunya kita punya sebuah komunitas bisnis, di mana komunitas bisnis ini yang bisa saling mendukung, mensupport, dan kita bisa sukses berjamaah. Tentunya gimana Bapak Ibu? Berminat? Mau ya? Yes, katakan mau Bapak Ibu. Mau. Oke, siap. Nah, ini adalah bisnis zaman all, ya. Bisnis zaman all ini perusahaan yang besar itu akan mengalahkan perusahaan yang kecil. Ini bisnis zaman all, tetapi di zaman sekarang bukan lagi perusahaan besar akan mengalahkan yang kecil, tetapi bagaimana yang cepat bisa mengalahkan yang lambat. Nah, dalam hal konten ini artinya kita harus cepat-cepat ambil keputusan. Kita harus cepat-cepat ambil kesempatan yang kita berikan. Seperti halnya tadi beberapa kali saya contohkan bahwa di era informasi ini siapa yang mengambil kesempatan dengan cepat? Karena orang yang menjadi nomor pertama itu akan menjadi lebih sukses. Bapak Ibu coba lihat, Gojek bisa sukses, Grab bisa sukses, yang kebelakangan ini itu biasa-biasa saja. Ya, karena mereka adalah orang nomor ketiga, keempat, dan seterusnya. Bung Chandra pernah bilang bahwa kalau kita mau sukses harus tambahkan awalan per atau ter di dalam bisnis kita. Jadi kita harus pastikan bahwa kita adalah orang pertama ya di kota Anda, baik itu di Bali, di Bandung, dan kalau memang sudah ada orang pertama, Bapak Ibu harus menjadikan orang yang tercepat ya, tercepat di kota Anda, di kota Bali, di kota Bandung, ya, di kota Makassar tadi, ada di kota Kerawang, ada di mana-mana pun di kota Bogor bisa menjadi orang-orang yang tercepat. Ya, bagaimana caranya? Nanti akan saya sharing. Bagaimana kita menjadi orang yang pertama, orang tercepat. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus menjadi pertama, ya, dan tercepat mengambil keputusan dan mengupdate informasi dan menerima informasi yang ada, baik itu dari saya ataupun dari siapapun. Nah, ini adalah bisnis di era informasi dan di era konseptual yang ada di zaman sekarang ini. Ya, jadi dengan sistem, dengan sinergi, dengan plafon bisnis dan komunitas yang terbukti. Jadi kita tidak memulai lagi dari nol. Kenapa? Karena sudah ada sistem, ya, Bapak Ibu. Kemudian model bisnisnya seperti apa? Model bisnisnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita di sini nanti Bapak Ibu yang bergabung di Ciputra Entrepreneur Club nanti, ya, kita bukan transaksi jual beli, ya, tapi bagaimana kita membangun sebuah aset digital, ya, seperti yang orang-orang sudah lakukan sebelumnya, ya. Ini adalah aset digital semua nih, ya. Kita bukan melakukan jual beli, tetapi kita membangun sebuah komunitas, di mana di sebuah komunitas ini akan terbentuk, ya Bapak Ibu, akan terbentuk sebuah komunitas sehingga kita akan mendapatkan
aset digital dan akan menjadi mesin ATM kita 24 jam dalam 7 hari. Artinya itu nanti kita akan mendapatkan passive income. Ya, bagaimana caranya? Penasaran ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sebelum saya lanjut presentasi, ini sebuah pengetahuan, ya, sebuah pelajaran buat kita pada kondisi pandemi, menyadarkan kita pentingnya memiliki dana darurat. Yang kedua, pentingnya memiliki income cadangan ataupun second income. Kenapa? Karena kita semua telah lupa dengan hal ini, maka begitu pandemi berlangsung di negara kita, bahkan di dunia, apa yang terjadi? BLT-nya antri, Bapak Ibu. Ya, sampai kapan kekuatan BLT ini? Kita tidak tahu. Nah, ini akan menjadi sebuah PR yang sangat-sangat luar biasa untuk kita. Bagaimana sih caranya pada saat terjadi pandemi kita memiliki dua hal ini. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi tidak berlangsung lagi, tetapi tetap harus kita jaga-jaga. Kenapa? Ini sangat-sangat penting dan ini sebenarnya tidak merugikan Bapak Ibu semua. Kenapa? Kita harus sedia payung sebelum hujan. Oke. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, ya, kabar baiknya Bapak Ibu untuk yang hadir hari ini, Bapak Sandiaga Uno pernah bilang, bisnis yang terbaik dimulai pada saat krisis. Jadi kita boleh dibilang kita syukuri, kita beruntung bisa mengalami kondisi krisis seperti ini. Kenapa? Ini akan menyadarkan kita bahwa kita penting sekali punya bisnis sampingan, bahwa kita penting sekali punya income tambahan, ya, selain income yang Bapak Ibu sudah terima. Nah, ini sangat-sangat penting sekali dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa sehingga dengan kondisi seperti ini ibaratnya kita akan melejit. Jadi kalau bola ini kalau ditaruh ke tanah lebih kencang lagi, lebih ke bawah lagi, itu melejitnya akan lebih tinggi lagi. Semoga ini menjadi pelajaran dan menjadi keberkahan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana sistemnya ataupun caranya, ya, kita ada di mana nih sebenarnya? Kita ada di Ciputra Entrepreneur Club, ya. Kita didukung oleh perusahaan yang sangat-sangat luar biasa. Perusahaan ini telah berdiri dari tahun 2016 dan tahun 2020 ini mulai merangkul kita untuk kita sukses sama-sama dengan komitmen perusahaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bagaimana sih perusahaannya? Untuk itu nanti akan disampaikan oleh orang yang sangat luar biasa yang hari ini saya undang untuk sharing apa sih Ciputra Entrepreneur Club dan siapa-siapa saja yang ada di Ciputra Entrepreneur Club, orang-orang hebat siapa saja yang ada di Ciputra Entrepreneur Club, nanti akan di-sharing oleh orang yang luar biasa, yaitu dengan Ibu Novi. Beliau adalah dari tim Akademi Ciputra yang akan menjelaskan tentang perusahaannya secara detail. Untuk itu, saya stop share dulu. Saya kasih kesempatan untuk Mbak Novi untuk menjelaskan tentang perusahaannya. Sebelumnya, Mbak Novi, saya ada chatting dulu ya Pak Imron. Apakah nanti materi? Ada yang minta materi Pak. Oke, siap. Nanti saya akan bagi. Oke, siap. Kalau gitu, silakan Mbak Novi untuk waktunya. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih saya bisa join di acara Zoom meeting-nya tim Pak Imron dan juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu di siang hari ini. Perkenalkan sebelumnya di sini nama saya Novi, saya dari Akademi Ciputra Entrepreneur Club. Saya akan menceritakan tentang Ciputra Life. Ciputra Life ini yang melahirkan si Ciputra Entrepreneur Club, program kewirausahaan yang memiliki pilar support yang sangat luar biasa sekali bagi pelaku usaha dan juga pelaku bisnis. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memiliki usaha, di sini kita bisa sharing bersama, bisa belajar bersama. Saya setuju sekali dengan kata-kata Pak Imron ya. Kalau Sandiaga Uno lebih tepatnya, Bapak Sandiaga Uno tadi yang disampaikan oleh Pak Imron, bisnis dalam keadaan krisis ini
memang apa ya, ibaratnya ini justru kita mengalami saat-saat lagi krisis kayak pandemi tahun kemarin nih, justru semua orang ini berlomba untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik. Nah, di sini mau nggak mau, orang yang tadinya mungkin nggak pede untuk usaha, lalu malas untuk melakukan usaha, atau bahkan mengandalkan hanya satu income saja. Nah, disitulah mereka langsung apa ya, terpicu supaya bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, kebetulan pas banget program Ciputra Entrepreneurs Club ini soft launching ini di bulan Mei tahun 2020, di mana pas benar-benar lagi keadaan pandemi, kita hadir dan kita pun juga programnya sangat gampang sekali dan sangat simpel. Dimanapun kita bisa saling sharing, ya seperti saat ini kita bisa menggunakan media Zoom meeting, bahkan untuk bisa mendapatkan keuntungannya pun Bapak Ibu tidak perlu langsung ketemu saya atau langsung ketemu Pak Imron, bisa melalui media digital. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, perkembangan zaman digital ya kita harus bisa mengikuti era digital. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ini Bapak Ibu bisa mendapatkan semua impiannya Bapak Ibu. Saya akan menceritakan sedikit tentang Ciputra Live-nya sebentar Bapak Ibu. Saya tetap percaya dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tentunya Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata Ciputra, kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Boleh menggunakan fitur chat Bapak Ibu. Atau kalau mau yang berinteraksi boleh. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata Ciputra, apa sih yang Bapak Ibu bayangkan tentang grup Ciputra ini Bapak Ibu? Sambil saya berjalan ya, sambil saya berjalan bercerita, sebentar nih ada di fitur chat juga, properti, betul sekali, besar sekali di bidang properti. Sebenarnya nggak hanya di properti saja, nanti saya akan menceritakan tentang bisnis dari grup Ciputranya itu sendiri. Nah, perhotelan. Betul, perhotelan. Lalu apa lagi Pak? Apa ya? Apa Pak? Bisnisnya memang sangat luar biasa dan banyak sekali. Mungkin kalau kita hitung-hitung, ya kita pun juga belum tentu Bapak Ibu mungkin yang di sini apa ya, yang di sini apa ya. Karena memang kita bisnis sangat luas, bisa dibilang nggak cuma di Indonesia, bahkan kita sudah ada di luar negeri juga Bapak. Nah, sudah tingkat Asia. Kenapa Pak? Sudah tingkat apa? Asia Iya, Asia. kita ada di Asia juga Pak. Nah, inilah kebanggaannya ketika kita memiliki peluang bisnis, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama berkembang dan mewujudkan impian kita di grup besarnya Ciputra. Nah, saya akan menceritakan tentang Ciputra Live-nya. Ciputra Live ini adalah merupakan anak usaha dari grup Ciputra dan juga Tunas Group. Bapak Ibu pasti mengetahui namanya grup Ciputra tadi di bidang properti, lalu perhotelan, lalu ada sekolah Ciputra, ada Universitas Ciputra, dan juga ada Ciputra Live-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang Tunas Group, yang diingat pasti adalah otomotif, ya kendaraan. Seperti itu ya Pak ya? Ya betul sekali. Kalau Bapak-Bapak pasti tahu deh nih, otomotif, oh iya kendaraan ya Pak, mobil, bahkan juga ada motor, mobilnya juga mobil-mobil mewah. Nah, Ciputra Live ini telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di tanggal 16 Desember tahun 2016. Dan kita mulai beroperasional secara resmi ini di tanggal 1 Februari 2017, yang artinya kita mulai memberikan perlindungan untuk nasabah Ciputra Live. Nah, sebagai wujud komitmen dari pemegang saham, Ciputra Live telah menerima tambahan modal dengan total modal disetor sebesar 250 miliar sampai dengan di 31 Maret 2020 untuk keperluan ekspansi usaha kita, Pak. Nah, Ciputra Live di sini fokus pada pengembangan bisnis melalui kerjasama dengan mitra usaha di dalam Ciputra Group, di dalam Tunas Group, kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha lainnya. Dan saat ini Ciputra Live sudah bekerja sama dengan 12 institusi keuangan. Ada perbankan dan juga multi finance. Serta masih banyak lagi partnernya, kalau misalnya kita jembrengin partnernya itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nah, di sini kita didukung oleh Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi yang sangat profesional, berpengalaman dan mempunyai komitmen tinggi.
Ciputra Life siap tumbuh bersama jutaan keluarga Indonesia dan menyongsong masa depan yang cerah dan tentunya lebih baik lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalnya kita pengen bergabung atau pengen mengenal lebih baik tentang perusahaan tersebut, tentunya kita juga pengen tahu dong dari sisi keuangannya seperti apa sih. Nah, kekuatan keuangan Ciputra Life sendiri, di sini kita membayarkan total klaim di tahun 2020, di tahun lalu kita membayarkan itu total klaimnya itu 31.349.325.348 rupiah. Ini kita bayarkan kepada nasabah, yang artinya ya kita mengeluarkan kewajiban-kewajiban kita untuk nasabah kita. Seperti itu. Nah, ini ada RBC, Risk Based Capital, di mana suatu perusahaan dinyatakan perusahaan ini sehat, perusahaan ini aman ketika memenuhi standar ketentuan pemerintah itu 120%. Sedangkan kita di Ciputra Life untuk RBC-nya ini menyentuh angka 455%, yang artinya aman. Dan kita memang secara keuangan pun terbuka. Bapak Ibu nanti bisa akses juga di www.ciputralife.co.id. Bapak Ibu bisa langsung melihat keuangan dari Ciputra Life ini sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bangga sekali Bapak Ibu, standarnya 120%, tapi kita malah 455%, jauh di atas ketentuan pemerintah. Yang artinya keuangan kita ini sangat sehat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, lalu kita memiliki visi sebuah perusahaan. Kita memiliki visi yaitu build a better future. Membangun masa depan yang lebih baik. Membangun masa depan yang lebih baik bagaimana? Tadi sudah disampaikan sebelumnya sama Pak Imron. Ya kalau misalnya kita mau hidup kita seperti ini aja, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang hanya karyawan saja, atau ada yang ibu rumah tangga aja, seperti itu. Nah tentunya kita pada saat krisis, pada saat pandemi, pada saat usia kita mulai bertambah, kita juga ingin mendapatkan yaitu ibaratnya income tambahan, atau bisa dibilang keran kedua. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih layak lagi. Nggak hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita juga tentunya, seperti itu. Dan di sini kita untuk mendukung visi perusahaan, kita memiliki misi perusahaan yang selalu kita lakukan, dan juga langkah-langkah ini yang membuat perusahaan Ciputra semakin berkembang. Nah, di sini misi perusahaan yang pertama yaitu membangun institusi keuangan yang kuat, profesional, dan beretika. Yang kedua, mengembangkan bisnis melalui kerjasama dengan mitra bisnis, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, memberikan nilai tambah bagi nasabah. Yang keempat, di sini kami membangun budaya melalui internalisasi nilai-nilai perusahaan untuk menghasilkan tim yang profesional. Dan kita di sini memiliki value dari perusahaan, nilai perusahaan. Yang pertama, integrity, professionalism, entrepreneurship, customer focus, dan team spirit. Integrity, yang artinya yang kita sampaikan ketika Bapak Ibu bergabung di grup besar kami di Ciputra Terpanascap, apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang memang Bapak Ibu akan dapatkan. Misalnya di sini Bapak Ibu adalah pengusaha atau pelaku usaha. Bapak Ibu tujuannya ini kenal dengan grup Ciputra ini untuk apa sih? Kenal dengan Ciputra Entrepreneurs Club untuk apa? Untuk dibantu promosikan usahanya. Ya, kita akan bantu untuk promosikan usahanya. Profesionalism. Ya, walaupun kita sedekat apapun, kita akan tetap membantu, mensupport yang kita bisa lakukan untuk Bapak Ibu bisa meningkatkan omset usahanya, untuk Bapak Ibu bisa mewujudkan impian yang Bapak Ibu inginkan. Nah, entrepreneurship. Entrepreneurship ini yang artinya kita selalu berinovasi, kita meningkatkan kreativitas, supaya kita bisa tetap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Customer focus. Nah, di customer focus ini, kita sangat terbuka sekali dengan masukan-masukan Bapak Ibu. Kita ibaratnya masukan Bapak Ibu ini adalah kunci suksesnya kita. Jadi kita saling sharing, seperti saat ini ya, di siang hari ini diundang oleh Pak Imron, kita saling sharing nih, apa yang kita punya, apa yang bisa menguntungkan Bapak Ibu, apa yang bisa kita bantu untuk Bapak Ibu. Nah, di sini kita memiliki yaitu customer focus, jadi kita bisa saling sharing untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Lalu team spirit, kita
bekerja secara gotong royong. Ibaratnya di sini nggak ada keegoisan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, yang di Bogor mungkin nanti butuh tempat nih untuk presentasi, untuk pertemuan. Kita akan coba carikan. Kemarin sih sempat sudah disampaikan butuh tempat di daerah Cilengsi. Saya sempat koordinasi juga untuk tempatnya. Nanti mudah-mudahan setelah Lebaran bisa menggunakan tempat tersebut. Nah, ini adalah bagian dari tim spirit kita, kerjasama kita, saling mendukung, saling gotong royong supaya Bapak Ibu bisa melakukan usaha dan mewujudkan impiannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini saya akan memperkenalkan untuk Dewan Direksi di Ciputra Life, yaitu di sini ada Bapak Hengki Joyo Santoso, selaku Presiden Direktur di Ciputra Life. Beliau 18 tahun pengalaman di asuransi jiwa, dengan jabatan terakhir itu sebagai Presiden Direktur PT AXA Life Indonesia. 18 tahun Bapak Ibu sebagai Presiden Direktur. Tentunya sangat luar biasa sekali. Pengalamannya ya tidak diragukan lagi ya. Tentu sangat sudah jam terbangnya tinggi sekali. Dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Ciputra Life sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Nah, lalu yang kedua di sini ada Bapak Ten Henry Martin. Beliau adalah direksi juga di Ciputra Life dan beliau pengalamannya ini 23 tahun di asuransi jiwa dengan jabatan terakhir yaitu Direktur Keuangan di beberapa entitas AXA Indonesia. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Ciputra Life, yaitu sejak tahun 2016. Sejak kita berdiri, beliau juga sudah menjabat di sini. Dan yang terakhir di sini yaitu Ibu Listianawati Sugianto. Nanti kalau Bapak Ibu join di Ciputra Entrepreneurs Club, kita saling sharing. Tentunya Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan Ibu Listi karena beliau sangat luar biasa sekali supportnya kepada kita semua ya. Dan beliau ini adalah direksi dari Ciputra Life juga dan beliau berpengalaman yaitu selama 16 tahun di asuransi jiwa dengan jabatan terakhir sebagai Head of Marketing dan Project Manager di PT AXA Indonesia. Dan saat ini pun beliau menjabat sebagai direksi, yaitu sama sejak tahun 2016. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih, background dari Dewan Direksi yang Ciputra Life aja begitu sangat luar biasa. Nggak hanya berpengalaman setahun 2 tahun, bahkan lebih. Semuanya di atas 15 tahun, ada yang 18 tahun, 23 tahun, dan 16 tahun. Tentunya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa membantu kita untuk menjadi entrepreneur sejati dan bisa menjadi entrepreneur yang sukses sesuai dengan impiannya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan melihatkan untuk bisnis dari Ciputra Group ini sendiri. Tadi sudah disampaikan di awal. Untuk bisnis dari Ciputra Group sendiri di sini di Indonesia ini udah menyebar, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Dan berapa sih total proyek? Total proyeknya itu yaitu 76 proyek di 40 kota besar di Indonesia. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tentang asetnya itu yang terhitung 34 triliun. Yang nggak terhitung mungkin lebih banyak lagi, bahkan kan lagi banyak lagi nih proyek-proyek yang sedang dibangun. Lebih pastinya dari 34 triliun. Dan untuk bisnis dari Ciputra Group ini sendiri, betul tadi Bapak siapa tadi yang menyampaikan ya? Bapak Samino ya, tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga terbangun di Asia, yaitu di China, Vietnam, dan juga di Kamboja. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat tentang bisnisnya Ciputra Group sendiri, dengan kita menjadi seorang entrepreneur di Ciputra Entrepreneurs Club, ini sudah tersupport. Kenapa? Tempat kita bisa bantu carikan ketika Bapak Ibu membutuhkan tempat untuk menceritakan tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Bapak Ibu di sini tentunya akan banyak mendapatkan promo spesial dari grup Ciputranya. Nah, dan ini tentang Tunas Grupnya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan juga, kita anak usaha juga dari Tunas Group, dan Tunas Group ini sangat dikenal besar yaitu di otomotif. Otomotifnya apa saja? Di sini ada mobil kendaraan BMW, Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu. Yang tentunya ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa sekali ya untuk di bidang otomotif, dan juga di sini juga ada rental, ada Tunas Pas, ada Tunas Auction, ada Tunas Logistik. Dan kita juga Tunas juga bekerja sama dengan perbankan, yaitu dengan Multi Finance, yaitu dengan Mandiri Tunas Finance, dengan Mandiri Utama Finance. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan promo spesial dari Tunas Grupnya. Seperti itu.
Nah, total untuk outlet di Tunas Group sendiri yaitu sampai dengan saat ini yaitu 155 total aset dan juga outletnya Bapak Ibu. Dan ini juga sama menyebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi ada di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi. Nah, ini kita menyebar untuk bisnis dari Ciputra Group-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebentar saya stop share sebentar. Pak Imron. Halo. Ya, halo. Waduh, ya, luar biasa. Ya, seperti itu Pak Imron, bisnis dari Ciputra Group-nya sendiri. Jadi suatu kebanggaan yang sangat luar biasa ketika kita bisa sama-sama membangun impian, membangun suatu cita-cita ya, bisa membangun suatu bisnis bersama dengan grup besar dari Ciputra Group ini sendiri Pak. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di sini promonya sangat luar biasa. Ciputra Group, setelah Ciputra Group akan memberikan promo-promo yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu tentunya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ya. Novi atas Sama-sama, paparannya yang sangat-sangat luar biasa. Kita kasih Ya. plus buat Bu Novi. Nah, teman-teman, nah itu adalah sebuah backup. Jadi di komunitas ini kita tentunya ada backup yaitu di perusahaan Ciputra Lab ya. Ada yang sempat chatting, waduh ujung-ujungnya asuransi ya. Ya, kita bukan hanya sekedar asuransi, tapi bagaimana caranya ya. Dimana kalau saya boleh sampaikan di sini, apa ya? Yang harus saya mute dulu. Ya, dimana kalau kita bicara asuransi, mungkin kita bicara soal kopi, ya. Dimana kopi, saya peminat kopi. Kalau saya ingin ngopi, tentu saya nggak perlu jauh-jauh lah ke Starbucks ataupun ke Ceko. Saya cukup ngopi di rumah. Cuman pertanyaannya, kenapa saya masih harus ngopi di Starbucks? Kenapa saya harus masih ngopi di Ceko? Karena saya bukan hanya mau menghirup secangkir kopinya, tapi saya mau ngambil value-nya, di mana di Starbucks, di Ceko saya dapat value yang lebih. Pertama saya akan mendapatkan lifestyle, ya, saya bisa selfie di sana, ya. Kemudian saya juga bisa mendapatkan wifi, saya juga bisa ngobrol, ngundang teman-teman saya di sana untuk membicarakan sebuah bisnis, ya. Itu ada value-value yang sangat luar biasa, di mana kalau kita tidak bisa melihat dari sisi sebuah kopi. Nah, di Ciputra Entrepreneur Club ini adalah juga sebuah bisnis global, di mana nanti kita akan mendapatkan tambahan income, kita bisa mempromosikan usaha kita, dan banyak sekali benefit-benefit yang akan kita dapatkan nantinya. Saya izin share lagi slide presentasinya, akan kita lanjutkan. Apa-apa saja sih yang nantinya kita akan bisa dapatkan dengan bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang akan bergabung di Ciputra Entrepreneur Club, ini Bapak Ibu akan mendapatkan 4 benefit ya bagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah akses relasi yang luas. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu bergabung di Ciputra Entrepreneur Club, kita akan perluas relasi Bapak Ibu ya, tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita punya beberapa platform bisnis ya yang bisa menghubungkan relasi untuk Bapak Ibu yang satu frekuensi untuk menjalankan bisnisnya ya. Nanti ada beberapa contohnya yang akan saya share. Kemudian yang kedua adalah akses promosi, di mana Bapak Ibu juga akan bisa promosi usaha Bapak Ibu secara gratis di platform bisnis kita, baik itu yang sifatnya digital ataupun nanti sifatnya secara offline. Ya, nanti saya akan share juga apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu akan dapat akses scale up bisnis Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu akan mendapatkan training-training, pelatihan-pelatihan, yang mana pelatihan-pelatihan ini sudah ada agendanya, ya, sudah ada kurikulumnya, dan ini semua kita berikan gratis kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan yang keempat adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan income atau tambahan modal dari bisnis Bapak Ibu semua, ya. Tentunya empat hal ini Bapak Ibu akan bisa dapatkan semua hanya di Ciputra Entrepreneur Club. Nah, ini adalah contoh ya
yang telah kita berikan kepada para member dari Ciputra Entrepreneur Club. Yang pertama kita akan berikan training, seminar, dan workshop. Ya, ini salah satunya yang diisi oleh Coach Paran. Coach Paran ini adalah coach dari Wiranesia. Wiranesia itu sebuah komunitas UMKM untuk daerah Jakarta dan sekarang udah meluas sampai Indonesia dengan mitra yang ribuan mitra. Nah, Coach Paran bisa membina di sini dan kita juga waktu itu undang beliau untuk sharing bagaimana sih cara meningkatkan penjualan kita di sana ya melalui branding ya. Kemudian di sini banyak sekali ya, ada CEO dari Baba Raffi ya, kita berikan building a new business, bagaimana cara membangun bisnis baru. Kemudian ada branding produk, ada teknik fotografi. Hanya melalui handphone Bapak Ibu bisa menghasilkan gambar-gambar yang sangat luar biasa dengan alat bantu tentunya. Hanya dengan kertas HPS atau Baskom, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kualitas produk gambar yang sangat luar biasa sehingga produk Bapak Ibu mudah untuk orang kenali dan orang menjadi tertarik dengan produk Bapak Ibu. Kenapa? Karena zaman sekarang zaman digital, orang pertama kali melihat dengan gambar. Ya, kemudian kita berikan juga manajemen SDM dan keuangan. Ya, kemudian ada teknis pemasaran dan digital marketing. Ini semua kita persembahkan untuk Bapak Ibu semua dan kita berikan secara gratis. Kemudian untuk relasi promosi usaha itu kita ada sebuah platform bisnis juga ya, ditambah juga kita adakan bazar di sini atau karnival yang telah kita adakan. Ini salah satu contoh di daerah Surabaya. Dan kita juga ada di Madiun, ada juga di Jogja. Jadi sudah beberapa kali kita adakan untuk bazar dan karnival. Promosi usaha, promosi spesial dan kerjasama dan kolaborasi dengan para mitra lain. Kemudian Bapak Ibu, ya dari Ciputra dan Tunas Group tadi disampaikan sama Bu Novi bahwa kita di sini didukung oleh Ciputra Group dan Tunas Group. Jadi kita di sini ada dua nih, ada Ciputra Group dan Tunas Group. Di mana mereka juga tidak mau kehilangan momentum, ya. Mereka juga akan memberikan sebuah benefit yang luar biasa. Kita hanya nge-share, ya, apabila ada teman Bapak Ibu yang ingin membeli unit atau membeli rumah, baik itu rumah ataupun kendaraan dari Ciputra ataupun Tunas Group, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari grup Ciputra ataupun grup Tunas. Tidak harus menjadi agennya, tapi kita hanya cukup mereferensikannya saja, ya dengan posting, nanti dibantu oleh marketing yang ada di sana, maka hak bonus Bapak Ibu juga di sini diberikan secara luar biasa. Kemudian kita berikan lagi di sini iklan dan peluang usaha. Setelah kita berikan t-shirt-nya, Bapak Ibu cukup mengirimkan foto-foto produknya. Kita berikan ini, kita desain. Nah, ini bisa dipromosikan di media sosial Bapak Ibu semua dan ini kita berikan secara gratis dan ini pun akan dipromosikan di web kita seperti itu. Kemudian, nah ini adalah promosi melalui FB Lab dan streaming. Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh promo-promo yang kita lakukan melalui FB Lab. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebelum kita naikkan di FB Lab, ini kita iklankan dulu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kita undang. Nanti Bapak Ibu tinggal hadir. Kenapa? Karena acaranya akan dipandu oleh tim akademi kita. Ini adalah salah satu contohnya, ini yang dipandu oleh Ibu Novi. Nanti tim akademi kita ada banyak, Bapak Ibu, ada Bu Novi, ada Bu Nata, ada Pak Billy, ya, ada Pak Dimas, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, akan memandu promosi Bapak Ibu sehingga usaha Bapak Ibu bisa dikenal dan banyak sekali dari pelaku-pelaku usaha UMKM yang promosi di sini pada saat terjadi promosi itu pun mendapatkan investor ataupun franchise untuk grup-grup untuk perusahaan usahanya seperti itu. Dan ini sangat-sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Ciputra Entrepreneur Club. Ini adalah ada sebuah testimoni dari Kopi Berjodoh, yaitu Bapak Daniel Sebastian. Beliau melakukan waktu itu di IG Lab, ya. Pada saat itu
tanggal 24 Agustus 2020 mereka melakukan promosi usaha dan pada saat itu langsung dapat 2 franchise. Nah, kita sudah minta izin oleh Bapak Denis Sebastian untuk meng-share videonya karena kita di Ciputra Entrepreneur Club ini ajasnya kita kasih privasi untuk Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak berkenan untuk di-share testimoninya sebagai privasi, itu kita tidak akan share. Nah, saat ini kita sudah dapat izin dari Pak Denis Sebastian, makanya saya akan share videonya berikut ini. Yes. Salam entrepreneur. Perkenalkan, saya dengan Daniel Sebastian, salah satu member dari Ciputra Entrepreneur Club dan sebagai salah satu owner dari Kalijoro Coffee. Saya join di Ciputra Entrepreneur Club sekitar 4 bulan. Yang membuat saya join di Ciputra Entrepreneur Club adalah bisnis ini berbeda dengan yang lain. Karena saya bisa menambah skills entrepreneur saya, juga saya bisa menambah relasi, dan yang paling penting, saya bisa mempromosikan bisnis kopi saya. Setelah saya pernah menjadi narasumber di Entrepreneur Talk di EA Live, saya bisa mendapatkan investor yang masuk ke dalam Kalijoro Kopi saya. Segera join di Ciputra Entrepreneur Club untuk menambah relasi Anda dan promosikan bisnis Anda secara gratis. Salam entrepreneur. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya. Masih banyak juga contoh-contoh yang lain. Kayak ada perusahaan bukan perusahaan UMKM apa sih namanya itu? Jamu ya, jamu dari Jawa Tengah itu pun sampai punya reseller di Jakarta ya, dan banyak lagi yang sudah terangkat UMKM-nya atau bisnisnya dengan bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Kemudian Bapak Ibu, ini kita sudah ada menu komunitas ya. Komunitas ini nanti kita ada 3 menu. Yang pertama di sini, yang di sebelah kiri ya Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah menu untuk konsultasi ya. Menu untuk konsultasi di sini nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa konsultasi bisnis, Bapak Ibu bisa konsultasi masalah keuangan, dan Bapak Ibu juga bisa konsultasi masalah kesehatan. Nah, ini sangat luar biasa. Ini diberikan semua free untuk member Ciputra Entrepreneur Club. Yang kedua yang di tengah, ya, yang di tengah ini Bapak Ibu adalah komunitas untuk promosi usaha-usaha Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal kirim fotonya, kita buatkan t-shirtnya, dan di sini kita akan desain dengan bagus sehingga Bapak Ibu bisa promosi di sini. Nah, apabila ada yang berminat nanti akan terhubung langsung ke nomor atau kontak Bapak Ibu ya, baik itu di WA ataupun di alamat email Bapak Ibu. Yang ketiga, ini adalah grup komunitas, di mana di grup komunitas ini apabila Bapak Ibu usahanya ingin kita kembangkan, misalnya Bapak Ibu ingin punya reseller, ingin punya franchise, ingin punya cabang, nanti Bapak Ibu bisa promosikan di sini sehingga nanti ada beberapa investor dari komunitas kita yang akan melihat dan akan mengambil kesempatan-kesempatan peluang-peluang usaha yang ada di sini. Nah, ini adalah yang kita akan berikan secara gratis semua untuk member-member Ciputra Entrepreneur Club. Nah, kemudian secara offline ya kita adakan juga bazar. Nah, ini di sini di Surabaya salah satu contohnya ya, saya akan tampilkan di sini. Kita adakan karnival bulan lalu ya. Kita lihat di sini videonya dulu. Nah, ini kita adakan tanggal 19 sampai 28 April.
Oke, ya Bapak Ibu, sebuah acara yang spektakuler banget ya, itu diberikan oleh Ciputra. Oke Bapak Ibu, berikutnya tadi semua kita sudah paparkan perusahaannya, sistemnya, programnya, gitu kan. Terus bagaimana cara untuk memulainya, ya? Bagaimana untuk kita ikuti semuanya ini, ya? Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa dan pertama kali di Indonesia yang diciptakan oleh Ciputra Group untuk kita bangsa Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu cukup bergabung di sini hanya dengan Rp50.000 seumur hidup, ya. Dengan Rp50.000 seumur hidup, Bapak Ibu bisnis ini bisa diwariskan. Kemudian Bapak Ibu sudah termasuk gratis asuransi kecelakaan sebesar 25 juta untuk 1 tahun. Jadi dengan 50.000 Bapak Ibu sudah gratis asuransi kecelakaan. Kemudian Bapak Ibu berhak mengikuti seminar training workshop gratis setiap bulan. Kemudian Bapak Ibu bisa promosi usaha dan mendapatkan promo-promo spesial dari grup Ciputra. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dengan 50.000 tersebut Bapak Ibu sudah termasuk berdonasi, yaitu 20.000 ke yayasan yang Bapak Ibu pilih. Ya, yayasannya di sini kita kerjasama dengan 3 yayasan, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan ada Yayasan Kanker Indonesia. Nah, ini sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, silakan pilih kemana yang akan Bapak Ibu donasikan. Dan ini ada 15.000 adalah untuk orang yang mengajak, pahalanya untuk orang yang mengajak ke bisnis ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu cukup sisihkan 10.000 atau 20.000 sehari. Untuk apa? Untuk tadi dana darurat. Di mana dana darurat ini sangat-sangat penting untuk kita para entrepreneur. Sehingga apabila terjadi resiko-resiko ataupun terjadi kondisi pandemi yang kita tidak inginkan, dana darurat ini bisa Bapak Ibu ambil sebagai backup ataupun sebagai modal usaha yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Dan kalau tidak terjadi pandemi, dana tersebut pun tetap Bapak Ibu bisa ambil ya untuk apa? Untuk pengembangan bisnis, untuk anak sekolah ataupun untuk masa pensiun nantinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah dana yang aman dan ini kalau kita bicara soal asuransi di sini kalau di asuransi itu nilainya naik turun, di sini kita naik selalu positif. Kenapa? Ada jaminan dari Ciputra Lab tersebut. Nah, jaminannya seperti apa? Ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sebuah lampiran setelah Bapak Ibu bergabung. Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah surat, di mana surat ini akan merupakan ringkasan dari produk kita, dari tabungan kita, di mana Bapak Ibu juga akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa seumur hidup, dan ini semua akan tercatat dan semua secara transparan Bapak Ibu. Kemudian garansi tanpa pemeriksaan kesehatan, syaratnya Bapak Ibu belum usia 61 tahun. Yang ketiga, hasil pengembangan nilainya dijamin selalu positif. Nah, ini yang sangat menarik. Beda dengan tempat lain, nilainya akan naik turun karena pakai unit link, kalau kita pakainya rupiah. Jadi nilainya selalu positif. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kemudiannya di sini tabungannya preminya tidak hangus dan pengembangan dananya, pengreditannya tiap bulan akan dilakukan setiap bulan. Jadi begitu ada bagi hasil akan dilaporkan setiap bulan. Dan Bapak Ibu bisa lihat akunnya setiap saat. Kemudian premi ekonomis ya mulai 10.000 tadi saya sampaikan. Kemudian kalau Bapak Ibu nabungnya rutin sampai 10 tahun kita kasih bonus lagi 1 tahun premi ya, 1 tahun seolah-olah store 19 tahun seolah-olah store 10 tahun tapi seolah-olah Bapak Ibu store 11 tahun ya, karena kita akan kasih gratis 1 tahun. Kemudian dana ini bisa digunakan sebagai modal usaha, simpanan dana darurat tadi yang saya sampaikan, dan bisa ditarik sewaktu-waktu pada saat Bapak Ibu membutuhkan. Ya, jadi memang ini adalah sebuah tabungan yang sangat-sangat penting, terutama kondisi pandemi saat ini. Ya, kita lebih baik menyisihkan hanya 10.000 sehari. Oke. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menabungnya 600, jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat ya. Saya agak lamakan di sini ya, Bapak Ibu. Begitu 10 tahun, harusnya kan yang Bapak Ibu setorkan adalah 72 juta. Tapi di sini nilainya kurang lebih sudah di angka 88 juta Bapak Ibu. Artinya sudah ada pengembangan dan dana ini kapan saja Bapak Ibu tarik pada saat membutuhkan ini bisa. Misalnya tahun ke-10 Bapak Ibu mau ambil bisa, tahun ke-15 boleh, tahun ke-20 boleh gitu. Kalau sebelum tahun ke-10 bisa nggak? Tentunya bisa ya. Yang penting masih ada saldo yang disisakan di sini sebesar 1 juta.
Nah, nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa akan dikirim ke alamat Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih pengembangan dana Bapak Ibu berapa sih tahun ke-1-nya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu semuanya detail akan kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sudah bergabung dan sudah mengisi dan telah setoran untuk bulan pertamanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya. Ternyata Bapak Ibu, dari semua hal yang banyak sekali kita dapatkan nanti, kita masih dapat bonus loh. Kalau kita hanya mereferensikan teman dan saudara kita dan mereka bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Kalau tadi adalah benefit untuk kita, ya benefit kita bisa promosi usaha, kita bisa ikut bazar, kita bisa punya website, kemudian dari tabungan kita juga ada hasilnya, kemudian kita bisa dapat pengembangan relasi kita, ya semuanya itu kita berikan gratis. Ternyata kalau kita ngajak saudara kita di sini ada dapat bonus lagi, Bapak Ibu. Dan ini adalah bonusnya yang kalau saya bilang adalah sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan memberikan bonus ini totalnya payout-nya ini diberikan adalah 65%, Bapak Ibu. Wow, gede banget ya. Iya tentunya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini sangat-sangat luar biasa dan ini juga bisa sebuah solusi di mana Bapak Ibu bisa mencari modal di sini. Daripada Bapak Ibu mencari modal di sana, cari pinjaman segala macam ini sangat sulit sekali ya dan kita harus kembalikan pinjaman itu tapi dengan mengajak orang bergabung di sini saja Bapak Ibu bisa dapatkan bonus yang kita bisa gunakan untuk pengembangan modal Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu lagi membangun apa nih? Ya, bangun ayam geprek contohnya. Nah, ini bisa dapat modal nanti di sini ya, Bapak Ibu ya. Bonusnya seperti apa? Bonusnya kita namakan adalah income referensi, Bapak Ibu. Kita hanya mereferensikan. Jadi kita namakan income referensi ya. Nah, income referensi ini kita berikan selama 12 bulan atau 12 kali pada saat orang yang kita mau teman kita bergabung di sini kita akan mendapatkan 12 kali atau 12 bulan dan kita akan lakukan sampai dengan 5 generasi. 5 generasi seperti apa? Contoh di sini kalau saya adalah si A, apabila saya mereferensikannya si B, maka ini adalah generasi saya generasi ke-1. Maka saya akan masih terima di sini 15%. Begitu B mereferensikan si C, saya akan terima sebesar 5% karena C adalah generasi kedua saya dan apabila si C mereferensikan si D, maka saya akan terima 2,5% karena dia adalah generasi ketiga. Begitu juga D ngajak E, ini adalah generasi keempat, E ngajak F, ini adalah generasi kelima, saya masih terima sebesar 2,5%. Nah, itu kan adalah presentasinya. Realnya seperti apa? Total nilainya berapa gitu kan? Kalau persen-persen kadang-kadang males ngitungnya nih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sampaikan yang Bapak Ibu udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tapi ini langsung kita sampaikan angkanya. Artinya di generasi 1 apabila saya mengajak si B dan B melakukan nabung 600.000 per bulan atau 20.000 per hari ya, 600.000 per bulan, maka saya akan terima 90.000 Bapak Ibu. Nah, kalau saya bisa ngajak 5 orang, maka saya akan terima 5 kali 90.000. Jadi saya akan terima 450.000. Ada yang chatting, nanti saya jawab setelah ini ya. Sebentar lagi, saya cukup 2 slide lagi. Oke, kemudian begitu yang 5 orang tadi, ternyata mau nih ngikutin jejak saya. Mereka masing-masing mencari 5 juga, maka saya akan mendapat tambahan lagi 750.000 ya. Jadi total bonus saya 750 plus 450, jadi 1.200.000. Ternyata yang 25 orang tadi masih mengikuti hal yang sama, masing-masing mencari 5 lagi. Nah, di generasi ketiga masing-masing cari 5 lagi, generasi keempat masing-masing cari 5 lagi. Maka total income yang saya bisa terima sebesar adalah 59.325.000 per bulan Bapak Ibu. Jadi dan ini akan dibayarkan selama 12 bulan. Jadi totalnya berapa? Hampir 600 juta. Bukan hampir, lebih dari 600 juta kita terima. Hanya mereferensikan 5 saja. Nah, ini ada perbandingan ya. Perbandingan kalau misalnya ada yang nanya di sini, kalau misalnya sampai kita nabungnya 300 gimana? Tetap dapat Bapak Ibu. Cuman kalau yang 300 ini kita hanya batasi sampai dengan 2 generasi saja
ya. Jadi tetap masih bisa karena benefit-benefit yang lainnya pun Bapak Ibu akan terima sama, hanya di sini aja yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melakukan di sini berapa nih? 5 ya. Kalau Bapak Ibu lakukan 7 saja ya. 7 yang 5 tadi total 59 juta, kalau 7 ini lonjakannya sangat luar biasa. 7 Bapak Ibu bisa mendapatkan berapa di sini? 295 juta per bulan Bapak Ibu. Sehingga kalau disetahunkan ini ada total bonus kita sebesar 3,5 miliar setahun. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai modal usaha Bapak Ibu semua. Nah, ini saya rasa cukup presentasi dari saya hari ini. Selanjutnya kita bisa sama-sama apa namanya sharing ya, tanya jawab. Karena udah banyak yang chatting nih, ya saya bacakan dulu. Dari Dokter Kun, 50.000 biaya pendaftaran sudah ada unsur donasinya. Ya, betul sekali. Itu menabungnya 361 juta. Agar menabung gratis. Yes, betul sekali dokter. Ya, masing-masing 600 saja. Silakan Pak Imron dan ambil alih penjelasannya. Ya, betul. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalau menabung gratis cukup cari 5 atau 7 orang itu otomatis sudah nabung gratis seperti itu. Ini saya baca dulu dari atas ya. Berapa investasi jika untuk bergabung? Apa keuntungannya buat Ciputra? Ya, Bapak Ibu, tentunya Ciputra punya keuntungan. Ya, yang pertama dari biaya awal ya, biaya awal yang kita kita tekankan kepada para member-member, ada biaya awalnya dari tabungan itu. Nah, dari biaya awal itu juga kita kembalikan lagi ke untuk bonus-bonus ke Bapak Ibu, tapi tetap Ciputra ambil ya. Untuk Bapak Ibu kita berikan 65%, Ciputra cukup ambilnya sekitar 5% ya. Jadi banyakkan kita nih. Kemudian diikuti saja dulu. Oh, ya, siap. Oke. Bilgus cukup 50 saja keuntungannya. Keuntungan bagi Ciputra ide besar Armam Ciputra yakni menciptakan 4 juta pengusaha. Sekarang ratusan ribu orang. Bukan 50 tapi itu per bulan. Oke, untuk gabungnya 50.000 sekali seumur hidup. Setelah itu silakan ambil paketnya nih, mau yang 300, mau yang 600, 900 atau 1.200.000. Jika mengambil dana kita yang sudah diinvestasikan nanti susah loh. Ya. Bapak Ibu, saya jawab pertanyaan Gus Dani. Jika mengambil dana kita yang sudah diinvestasikan nanti susah loh. Nah, ini biasanya trauma dengan kondisi perusahaan lama ya. Saya sampaikan di sini, kalau Bapak Ibu menabung di perusahaan insurance seperti ini memang susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dikasih kemudahan. Kalau kita nabung di bank itu kita dikasih kartu ATM. Begitu kita ke Indomaret, kita pakai kartu debit ditanya, mau sekalian ambil tunai Pak gitu. Jadi kapan kumpulnya uang kita? Kalau di kita di sini untuk pengambilannya itu kita nanti di website kita ada menu. Kita semua udah digital, itu ada menu WD. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan menu WD di mana Bapak Ibu ada waktunya. Ya, waktu normalnya adalah 14 hari kerja. Ya, tapi kita usahakan di sini karena nanti secara online kurang dari 14 hari kerja sudah masuk ke tempat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Oh gitu. Tidak ada dana investasi. Oke, tentu ada perlakuan berbeda jika semua. Bedanya dengan money game apa ya, Bapak Ibu? Saya bingung jawabnya karena pertama saya bukan orang money game, saya nggak pernah tahu money game seperti apa. Yang jelas kalau perusahaan money game itu sangat mudah sekali dibuat di Indonesia, tapi kalau perusahaan asuransi ya Bapak Ibu bisa hitung perusahaan asuransi di Indonesia ada berapa gitu kan. Oke, WD itu sama kayak WD itu sama kayak MLM. WD itu maksudnya withdrawal Pak. Ya. WD itu withdrawal. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan mau bertanya langsung boleh, lewat chatting boleh. Atau ada tambahan mungkin dari Mbak Novi? Boleh Pak, ini Ya, sedikit tambahan
Ini ada pertanyaan dari Bapak Gus Dani. Tentunya ada perlakuan yang berbeda jika tabungannya bedanya antara 50.000 sampai dengan 1,2 juta. Baik Pak, saya klarifikasi sedikit ya Pak. 50.000 itu adalah registrasi. Bapak mau menabung yang 300.000, 600.000, 900.000 atau 1,2 juta pun, Bapak tetap di awal itu ada registrasi 50.000. Sebenarnya 50.000 ini tidak masuk ke kami semua Pak. Tadi sudah disampaikan juga dengan sama Pak Imron. Karena kita memang ibaratnya kita nih Ciputra Entrepreneurs Club ini bergotong royong, berbagi dari awal pun pada saat Bapak Ibu join, biayanya yang registrasi 50.000 itu sebenarnya 35.000 itu kita donasikan Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya kita masuk ke Ciputra Entrepreneurs Club. Lalu untuk perlakuannya, Bapak Ibu mau menabungnya 300.000 sampai dengan 1,2 juta pun ini perlakuannya sama karena di sini kita memiliki 4 pilar support yang berhak member dari Ciputra Entrepreneurs Club berhak mendapatkan. Yang pertama untuk pilar supportnya yaitu skill entrepreneurship, di mana kami selalu memberikan training. Training ini bagaimana? Ada kita menggunakan webinar atau menggunakan menggunakan webinar ya, ini training. Terus abis itu kita juga ada mengundang motivator, mengundang narasumber yang sudah kompeten di bidangnya sebagai entrepreneur, itu kita undang. Dan yang mengikuti siapa saja ya, seluruh member mau menabung yang 300.000 sampai 1,2 juta pun kami undang. Supaya bisa mendapatkan ilmunya, supaya bisa sama-sama berkembang. Lalu untuk pilar yang kedua di sini ada pilar relasi. Bapak Ibu nabungnya 300.000 sampai dengan 1,2 juta pun sama-sama kita perlakukan, yaitu kita bantu untuk promosi usahanya. Kita promosikan melalui Facebook Live, kita buatkan teaser, kita iklankan, kita ajarkan bagaimana pada saat nanti acara presentasi berlangsung itu kita buatkan semua skripnya Pak. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal join saja di Facebook Live-nya dan langsung kita bisa live bersama. Nah, selain itu juga kita Bapak Ibu, karena tadi Bapak Ibu di awal saya sudah sampaikan ya, Bapak Ibu bergabung di grup besar dari Ciputra Group. Bapak Ibu menabung 300.000 sampai dengan 1,2 juta pun sama, Bapak Ibu mendapatkan promo spesial. Contohnya, misalnya di salah satu proyek Ciputra di daerah Cibubur, Citra Grand Cibubur CBD, misalnya sedang ada pembangunan unit baru atau klaster baru. Nah, Bapak Ibu pengen nih dapat uang tambahan. Bapak Ibu itu bukan marketing ya. Nanti misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan uang tambahannya bagaimana caranya? Bapak Ibu minta link ke tim kami, ke business support. Nah, Bapak Ibu posting-posting aja gambar-gambar perumahan-perumahan. Kalau misalnya temennya Bapak Ibu ada yang mau bagaimana? Nanti tinggal isi link tersebut. Nah, nanti yang menjelaskan dari tim kami, dari marketing, dari proyek tersebut. Jadi Bapak Ibu bukan menceritakan atau bukan ibaratnya bukan berjualan, tidak. Nah, kalau orang tersebut jadi beli terus bagaimana? Ya uangnya masuk ke Bapak Ibu dengan semudah itu. Nah, lalu di sini juga ada modal. Di sini Bapak Ibu bisa mengakumulasi modal. Benar kata Pak Imron. Kalau kita nabung di bank, mohon maaf Bapak Ibu, menabung di bank yang kita tabungkan yaitu yang kita dapat. Apalagi dengan kemudahan ada ATM. Bapak Ibu bisa tarik langsung ya. Dapat uang ditarik, dapat uang ditarik. Kapan terbentuknya? Kapan kita bisa memiliki modal untuk mencapai impian kita? Nah, di sini selain Bapak Ibu bisa mengakumulasi modal, Bapak Ibu mendapatkan tingkat pengembangan yang dijamin selalu positif. Nah, di tahun ini, di tahun 2021 ini, sejelek-jeleknya kita tingkat pengembangannya itu yaitu 3,75%. Nah, ibaratnya kita ada bagi hasilnya seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan potensi income. Potensi income bagaimana maksudnya? Bapak Ibu bukan berjualan tentang Ciputra Entrepreneurs Club, tapi Bapak Ibu mempromosikan. Update aja di WhatsApp statusnya Bapak Ibu, di sosial medianya Bapak Ibu tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Ini loh, perusahaan sekelas Ciputra mempromosikan UMKM. Perusahaan sekelas Ciputra membantu UMKM untuk bisa lebih berkembang lagi, untuk bisa meningkatkan omsetnya lagi. Update aja seperti itu. Nah, ketika misalnya teman Bapak Ibu ada yang nanya nih, apa sih Ciputra Entrepreneurs Club? Bapak Ibu bisa setting waktu dengan Pak Imron atau orang yang mengajak Bapak Ibu di sore hari ini. Untuk apa? Untuk kita jelaskan. Jadi misalnya Bapak Ibu belum ada kemampuan untuk menjelaskan, Bapak Ibu bisa minta bantuan dari kami. Dan di sini pun kita ada yang namanya CECA, Ciputra Entrepreneurs Club Academy, yang bisa membantu untuk menjelaskan ke rekannya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu hanya mempromosikan saja untuk Ciputra Entrepreneurs Club-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir, di sini kami memberikan bonus proteksi.
Mohon maaf, kalau karyawan, pastinya kalau mohon maaf misalnya sampai hal terburuknya tutup usia, itu sudah di-cover sama kantor Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau entrepreneur itu udah fokus sama jualan, sedangkan dia lupa nih, kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu meninggalkan hak untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk usahanya di kemudian hari ketika hal terburuknya itu terjadi, yaitu tutup usia. Nah, ini di sini justru kita memberikan bonus untuk proteksi jiwanya. Seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi ibaratnya kalau misalnya ditanyakan menabungnya 300.000 sampai 1,2 juta, ada perlakuan berbeda atau tidak? Jelas tidak, Pak. Kita sama memberikan 4 pilar support untuk member dari Ciputra Entrepreneurs Club. Semoga menjawab Bapak Gus Dani. Oke, terima kasih Bu Novi atas atas penerangannya. Terus ini ada yang angkat tangan nih, Ibu Ambari ya, Ambari. Oh iya, nanya di chat juga nih Pak Imron. Bisa diambil nggak sebelum 12 tahun? Ya sebelum 12 bulan. Ya, silakan Mbak Novi. Baik, di sini untuk menabung wajibnya, ini Bapak Ibu nih 2 tahun menabung wajibnya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu untuk menabung wajibnya nih 2 tahun ini nggak boleh bolong-bolong, jangan ditarik-tarik dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan tingkat pengembangan yang terbaiknya untuk Bapak Ibu. Nah, setelah 2 tahun, misalnya mohon maaf sekali, misalnya di bulan ke-14 ada kendala finansial, terus nggak bisa menabung dulu nih dalam bulan itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena sudah ada nilai akun yang terbentuk. Nanti tetap aktif, akan diambilnya dari situ, dari nilai akunnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menabungnya bolong-bolong nih, ini saya kasih informasinya sekalian ya. Kita ini di akhir tahun ke-10, di awal tahun ke-11 tadi juga disampaikan sama Pak Imron, kita memberikan ibaratnya bonus 1 tahun premi. 1 tahun ya Bapak Ibu ya, 1 tahun tabungannya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menabungnya 300.000, berarti di akhir tahun ke-10, di awal tahun ke-11, Bapak Ibu ini dikasih bonus 3,6 juta untuk tabungannya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan 3,6 jutanya nih dengan yang menabung 300.000, Bapak Ibu itu ibaratnya menabung jangan bolong-bolong. Terus jangan suka tarik-tarik uang. Nah, ibaratnya di sini tetap uangnya ada di situ. Nah, sebagai apresiasi dari kami memberikan bonus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu suka tarik tabungan nggak apa-apa. Yang namanya kita bilang menabung ya pasti bisa diambil, bisa. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu suka mengambil tabungan, ya ibaratnya tabungan Bapak Ibu berarti kan nggak maksimal. Nah, kita memang jadi tidak memberikan bonusnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bonusnya ya tetap menabung. Seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Novi atas penjelasannya seperti itu. Oke, saya sapa lagi. Di sini ada Ibu Rati dari Cilengsi sini. Bu Rati Wisnarani. Apa kabar Ibu Rati? Masih di mute Bu Rati. Masih di mute Bu Rati. Dibantu unmute aja boleh ya Pak? Nggak bisa. Coba saya bantu unmute boleh ya? Coba. Oh, Bapak yang bisa Pak, karena Bapak hostnya. Entar. Ya. Bu Rati, suaranya belum terdengar Bu Rati. Bentar. Nah, udah, sip. Ayo, silakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nyimaknya sambil kerja, ini masih masuk di kantor. Oh, masih masuk di kantor ya. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal Bu Rati. Sama-sama Bu Novi. Salam kenal, sukses Bu Rati ya. Amin. Dari Cilengsi ya Bu ya? Iya Bapak, Cilengsi. Oke. Bogor ujung ya Pak? Bogor ujung. Punya 3 kota itu. Jadi Jakarta, ya kan? Kemudian ya, Bekasi sama Bogor. Sama Bekasi ya. Bisa tembus ke Bandung juga. Bisa tembus ke Bandung. Strategis ya Bu. Alhamdulillah Ibu. Hampir sini kapan-kapan. Nanti insya Allah habis Lebaran ya Pak Imron ya, kita bisa carikan tempat fasilitas untuk Bapak Ibu di sini di daerah Cilengsi, di daerah Bogor, jadi bisa lebih dimudahkan, bisa menggunakan fasilitas dari Ciputra Group. Nanti kita coba carikan. Udah terdapat sih tempatnya, nanti kita coba bantu untuk fasilitasi. Mudah-mudahan nggak jauh dari Cilengsi ya Bu Novi. Sip, nanti sampai ketemu di sana ya Bu. Siap. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman, karena mengingat waktu sudah jam 14.30 ya, saya akhiri acara ini. Bapak Ibu semua, kita sudah mengalami beberapa perubahan di dalam kehidupan kita dari era yang tadi saya sampaikan, era
agraris, industri, kemudian era informasi, era konseptual, dan sekarang juga kita dengan dibenturkan dengan kondisi situasi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, ya. Nah, di sini kita tetap harus bergerak, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk agama kita tentunya. Nah, pada saat ini pesan yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Pada era informasi ini, Bapak Ibu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menerima informasi yang diberikan oleh orang lain selama informasi itu bagus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melihat siapapun dia. Kalau Pak Ustadz pernah bilang, jangan lihat keluarnya dari patat ayam gitu ya. Kalau yang keluar telur itu ambil, ya kan? Kalau yang keluar itu telur, ambil. Jadi jangan lihat dari siapa yang menyampaikan. Tapi ini adalah sebuah informasi yang sangat bagus, yang sangat berguna untuk kedepannya kita. Kemudian tadi saya singgung lagi ada pertanyaan dari Pak Gusdani. Wah, kalau konsep seperti ini, Kemensos bisa kalah. Kita tidak mau mengalahkan Kemensos, Bapak Ibu, karena Kemensos adalah milik perusahaan, milik negara. Tapi di sini bagaimana caranya kita bisa sama-sama membangun negeri ini tanpa harus membebani negara. Kasihan negara ini. Kalau semuanya mengharapkan dari Kemensos, kasihan negara ini. Yuk sama-sama kita hanya saling share informasi. Semoga dengan informasi yang hari ini kita share, hari ini kita sampaikan, dan hari ini kita dapat dari semua narasumber, baik itu dari Mbak Novi, dari teman-teman yang lain, bermanfaat untuk kita dan dapat mengubah kehidupan kita untuk hari esok. Sekian dari saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran Mukhtar undur diri. Terima kasih Mbak Novi. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join sore hari ini. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu ya Bapak Ibu. Sampai ketemu.